Apa yang abang ingat antara ya tentu saja naik turun, pahit manis. Betul. Yang pahitnya apa bang? Kalau ditanya presidennya siapa? Haha. Lee Kuan Yew. Oh, Duitnya apa? Dolar. Dolar. Jadi, rumah saya itu tempat orang-orang yang dari Kuala Lumpur, Tembilahan, Kuala Tungkal yang ingin berhaji itu lewat belakang Padang. berkumpul di belakang Belakang Padang. Padang. Sebelum berangkat melalui. Lalu Singapura. Oh, Kan tapi dulu- ini mungkin belum merdeka ya. Ah iya, belum mereka tahun 70-an ya, 70-an. Tapi kalau abang hitung-hitung, udah berapa banyak abang berangkatkan haji atau umroh? Boleh tak saya ini ke depannya menjadi salah satu orang yang bisa memimpin Batam? Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Anak tempatan tentu saja adalah anak yang diberikan kesempatan untuk menerajui daerahnya. Siapa sangka anak tempatan juga bisa go internasional. Anak tempatan juga bisa menguasai satu bidang sepenuhnya dan berhasil dengan sepenuhnya juga. Pada kesempatan ini, kami mengundang anak tempatan sebagai tokoh tempatan yang berhasil dalam segala bidang, terutama dalam bisnisnya. Selamat datang Abang Kamsa Bakri. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sehat? Salam Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak tanya sikit bang. Boleh. Cakap, Kampung jangan abang tak kat cakap. mana? Kalau pasal kampung ni mungkin percaya tak percaya ya. Saya dilahirkan di belakang Padang. Belakang Padang. Belakang Padang. Pulau Penawar Rindu. Pulau Penawar Rindu. Tahun berapa? Bukan tahun lah. Dah Tak berapa apa, lama kat tak belakang apa, kita Padang? buka aja. Ha, Kalau nanti nak kirim hadiah, ha, tapi bukan KKN. Pasal kita ni pembisnis ya. ya. 23 Agustus 1961. Muda lagi. Muda. Tapi tak boleh tambah. SMP, SD, SMP abang di sana? SD, SMP, Semenyah Tanjung Pinang, Ha, SD SMP belakang Padang, ha. terus kuliah. Jadi Kuliah, kita- Alhamdulillah. Dalam permainan di belakang Padang, Itu sewaktu dia. abang kecil-kecil, Itu dia. apalagi ini bulan Ramadan, Itu dia. apa yang abang kenangkan di belakang Masya Padang Allah. itu? Pertama-tama yang paling berkesan itu Ha, kalau kita nak sambut 7 liko. 7 liko, Ah, 27 Ramadan. Betul, setuju. Apa yang ada pada 7 liko tu? 7 liko itu Ha, ha, kita bakal lilin, ha, ha, taruh di depan rumah, ha. keliling kampung, pukul beduk. Oh. Nyanyilah lagu Hari Raya Ha, ha. yang dinyanyikan oleh Rapai Abuang. Apa tu lagu? Malam 7 liko. Malam 7 liko, dahsyat. Dahsyat. Masya Dan Allah. pada saat itu tentu kampung kita terang benderang. Setuju. Betul, Iya. sangat setuju. Karena sangat semua setuju. hidupkan lampu, pakai lampu apa tu? Lampu colok ya. Lampu pakai minyak colok. tanah. Ini dia. Itu dia. Tahun 61, sekarang tahun 2021. Abang melihat ada perubahan di belakang Padang? Of course. Hmm. Pasti. Ya. Dengan adanya saudara tua kita waktu itu menjabat sebagai wali kota, Aha. tentu tidak lepas kita menghargai Aha. saudara tua kita Nat Kadir. Datuk Nyat Kadir. Datuk Nat Kadir. Itulah perubahan luar biasa. Aha. Luar biasa. Mulai dari belakang Padang itu sendiri, makanannya juga. Kalau tidak sampai hari ini kita tidak tahu roti kira itu apa, bubur pulut hitam itu apa, Dan cendol belakang cendol Padang. belakang Padang. Nikmat. Aming cendol nomor satu, luar Iya, biasa. Tapi kalau kita cakap cendol, cakap macam pada saat puasa ni bang, aduh, Jangan hai. lele aja dia. Abang sering bolak-balik belakang Padang atau Ya, sudah? ya, kebetulan orang tua tinggal satu, masih di situ dan tidak mau ikut kami anak-anak di Batam. Jadi Ya. kita punya schedule seminggu sekali anak yang ini datang, seminggu sekali yang ini. Apalagi di bulan Ramadan ni kan, Aha. kita berganti-gantilah berbuka puasa dengan Kita orang tak tua. dapat salahkan orang tua. Dia Betul. memang sejarah dekat situ. Betul, Masa lalu kenangan banyak situ. Betul. Itu yang membuat dia tak betul nak sekali. pindah. Setuju, luar biasa. Alhamdulillah. Keluar dari belakang Padang, kemudian di Semenyah Tanjung Pinang, SMK lah sekarang.
Kemudian abang kuliah mengambil juga jurusan bisnis, ekonomi. Betul, ekonomi. Betul. Alhamdulillah. Abang sekarang bergiat, setelah itu bergiat dalam bisnis apa? Nah, kalau cerita soal berbisnis ini, Haha. tentunya Batam ini kan awal Mhm. asal muasal itu kan kalau kita bilang dinobatkan sih betul oleh Pak Habibie waktu itu, kawasan industri ya. Industri. Tapi saya melihat potensi-potensi yang ada waktu itu, saya itu mengambil sikap banyak hal, tetapi yang paling penting kedekatan kita antara Batam, Johor, Singapura ini kan punya emosional, ya, ground triangle waktu itu. Iya. Nah, memang sangat terbatas. Setelah saya selesai, saya lihat potensi-potensi, tetapi kalau tidak diambil atau tidak menjemput bola, ini akan rugi kita ke depan. Nah, jadi saya mengambil sikap, kita buatlah tourism industry dengan segala kekurangan. Waktu itu Dengan modal bukan nol, minus. minus dengan segala kekurangannya kita Iya, siap. iya, iya. Apapun namanya, bagaimana Batam ini berkembang. Dan situlah tantangan. Itu dia. Iya. Alhamdulillah kita sempat hanya menjual sebiji pokok beringin sekarang yang ada di Mall Panbil itu kan ada pokok beringin besar. Iya, iya, iya. Terus disitulah kita bercerita ada 50 tokoh yang mengambil kesepakatan bahwa Batam ini ke depannya harus menjadi daerah industri, alih kapal, pariwisata, perdagangan, ya. Mhm. Nah, akhirnya itulah yang kita jual hari ke hari. Nah, waktu itu kayak belum ada begini-begini, masih ada Batam FM, Ya. Radio Ramako, itu juga kita jual untuk pengembangan Batam. Iklan marketing di situ. Iklan. Alhamdulillah, push, terus akhirnya cukuplah dikenal. Itu mungkin asal muasal. Jadi abang pertama di tourism industry Korek. dengan istilahnya menunjukkan Batam juga ada kota yang historical, yang ada pohon beringin dan macam-macam tadi. Ya, karena kita juga punya sejarah kan, punya Iya. sejarah. Iya. Punya sejarah macam mana dulu orang-orang kita di pulau-pulau terluar itu, Aha. Lengkang, Kasu, Pulau Akar, Tanjung Riau dan sebagainya, Belakang Padang sebagai ibu kota kecamatan waktu itu kan. Kita kan ke Singapura cukup dengan naik sampan, barter aja kan. Kita bawalah ikan, bawalah udang, bawalah ketam, kita dapatlah gula, dapatlah beras. Iya. Itu tidak dimungkiri. Ada Sampai barter. Ada barter. Sampai pada akhirnya orang ditanya presidennya siapa? Aha. Lee Kuan Yew. Oh, Duitnya apa? Dolar. Dolar. Ini tidak kita Kepulauan Riau kota dolar dulu. kota dolar. Orang belum makan anggur, kita udah Iya. bergunung-gunung makan anggur. Air aja kita minuman kaleng. Masya Allah. Paling tidak jatuh-jatuh teh botol Pulau Bulu Ah. yang dibuat oleh orang Singapura. Ya kan? Atau apa sirup apa tuh? Ya, Orange. sirup rose, sirup rose. Sirup Sampai rose. hari ini sirup rose berbelas-belas ribu, berpuluh-puluh ribu Iya. laku dijual. Masya Allah. Memang kita diuntungkan adanya di daerah border ini. Betul. Setuju. Dan abang juga mengambil kesempatan berbisnis dengan keuntungan daerah perbatasan. Tapi setelah itu saya melihat abang ke apa namanya ya, religion tourism atau apa yang abang bergerak setelah itu? Nah begini, Ha. jadi kalau cerita soal bisnis itu tadi, mbak kata pepatah, kuah itu tumpahnya kemana? Ke nasi kan. Betul. Buah jatuh tidak jauh dari Dari pokoknya. Nah jadi ketika saya menyadari itu, ternyata membuat bisnis religi ini bukan semata-mata kita punya keinginan. Mhm. Ternyata ada dasar ketika almarhum bapak saya sebelum bergabung dengan Otorita Batam, rumah saya itu tempat orang-orang yang dari Kualeno, Tembilahan, Kuala Tungkal yang ingin berhaji itu lewat belakang Padang. Berkumpul di belakang Belakang Padang Padang. sebelum berangkat melalui. Lalu Singapura.
Oh, Kan tapi dulu- ini mungkin belum merdeka ya? Iya, belum mereka tahun 70-an ya, 70-an ya. Bukan belum merdeka, mau saya belum seketat sekarang Belum lah. sekarang, belum, Aha. 70-an. Jadi ayah saya tuh, bapak saya itu sebagai orang yang dipercaya Mengurus transitnya. mengurus transit, Masya bahkan Allah. mengurus paspor, Masya Allah. bahkan mengurus tinggalnya segala macam. Jadi orang-orang yang mau berhaji melalui Singapura. Kalau Singapura, tetapi paspor ini diurus oleh ayah saya. Sebab itu imigrasi ada di belakang Padang, padang. Padang, Oh. ya, waktu zamannya Pak Sudarsono. Iya. Jadi iya. memang kalau orang bilang berhaji, berbisnis haji, berbisnis umrah itu ibadah, tidak kata saya. Aha. Jangan bohong, haji dan umrah itu adalah bisnis. Tapi kalau you lakukan betul-betul bisnis, Iya. akanlah jadi baik. Tapi kalau ada kepentingan saja, contohnya orang bayar, jemaah tak berangkat. Mhm. Orang bayar, jemaah terlantar. Itu kan sudah melanggar ketentuan perundang-undangan. Iya. Nah, jadi saya betul-betul back to nature. Ayah saya itu pendek cerita pengumpul orang pergi haji lah, sudah gitu aja. Dulu mau ada umrah. Jadi dari Umrah situlah tak laku. mungkin abang melihat apa yang dilakukan oleh seorang ayah dan akhirnya abang berkeinginan melakukan hal yang sama. Tidak berkeinginan, Jadi tetapi seperti air mengalir aja Oh. tadi. Saya buat, tapi setelah saya menyadari itu, kata orang tua-tua lama di sana, engkau nih serupa macam arwah bapak engkau. Kenapa? Bapak engkau tuh dulu, saya memang ingat waktu itu mengumpul, tapi kita masih kecil-kecil kan. Mengumpul. Saya lahir 61, bapak saya sudah berkiprah itu tahun 70. Berarti umur 9 tahun. 9 tahun. Ya. Jadi kita melihat fenomena nostalgia ini, oh ternyata ada darah yang mengalir. Itu yang abang katakan tadi, Ya. buah jatuh tak Tak jauh jauh dari dari pokoknya. Pokoknya. Kalau dia dibuat, alhamdulillah Zulindo ini sudah tunggang telanggang sudah 30 tahun. Iya. 30 Saya ingin tahun. memberitahu kepada pemirsa Suara Hardini Betul, bahwa Bang Kamsa ini adalah director dari Zulindo Ya, Tour Travel yang bergerak di bidang umroh dan haji. ya. Sudah berapa lama, Bang? Sudah sejak 94. Jadi Oh. sudah lebih kurang hampir 30 tahun ya. Iya, tiga tahun lagi 30 tahun. 30 tahun. Itu di masa yang tidak Ya. pendek, yang penuh Memang penuh pancaroba. pancaroba, penuh Iya. pancaroba, penuh pancaroba. Jadi kita melakukan semua hal yang itu adalah ibadah, tetapi kita lakukan dengan notabene kita bukan ustadz, Iya. kita pelaku usaha. Tetapi kita bisa memproporsikan bahwa ini adalah bisnis ibadah. Kalau jalannya betul, tapi kalau jalannya tidak betul, yuk akan celaka selama-lamanya. Iya, 30 tahun, hampir 30 tahun. Apa yang abang ingat antara, ya tentu saja naik turun, pahit manis. Betul. Yang pahitnya apa, Bang? Kalau Yang- manisnya mungkin banyak juga Ya, lah. kalau Yang- pahitnya tuh Haha. awal Haha. saya masih ingat. Yang saya bawa itu 9 orang. 9 orang. Tapi 9 ini Haha. ada buaya, ada harimau, ada macan. Artinya semua Kalau- orang-orang yang berkaliber. Ada Salah cebong satu- juga, ada cebong. Ada cebong. Salah satu waktu itu Kapolda Riau. Yang kedua Bupati Bangkinang. Oh, ini orang hebat-hebat maksud abang. Iya, Oh, ini iya, orang iya. berkaliber semua ini. Hahaha. Tetapi 9 orang ini 9 Pandawa. Pandawa. Aha. Semenjak saya melakukan pendekatan, mereka memang mengatakan kami ini jadi kelinci kan, katanya. Tapi tak bilang percobaan nih kelinci. Kelinci saja. Ya itulah membuat saya semangat. Akhirnya kita berangkat haji, 9 orang ini berangkat. Alhamdulillah sampai di sana dengan segala macam kekurangan kita, mereka bisa berhaji dengan puas, dengan senang, dengan tawadu. Ya disitulah asal muasal. Memang pahit. Dulu kan tidak ada visa haji itu dibikin pemerintah. Singapura habis, Jakarta habis, cari di Bangkok. Bangkok habis, cari di mana-mana, keliling. Kurang 3 hari lagi nak berangkat, baru visa keluar. Masya Allah. Itu jantung kalau tak ada bikinan Tuhan, kalau bukan bikinan Tuhan, udah lama meletup. Apalagi nih yang order
harimau, Itu singa, itu. ya katalah Harimau, orang-orang singa. besar. Itu. Tapi alhamdulillah mungkin hikmahnya mereka bisa jadi marketing yang handal jadinya ya. Alhamdulillah. Karena Walaupun mereka cuma merasakan 9 tapi mewakili orang banyak. orang, ya istilahnya kekuatan dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Hikmahnya abang di situ mungkin. Itu mungkin. Tapi kalau abang hitung-hitung, udah berapa banyak abang berangkatkan haji atau umroh? seram ya. Tak sempat hitung. Kalau dihitung-hitung kata orang kalau dibilang 50.000 tuh bohong ya. Kalau mungkin satu periode kita berangkat 1.000 saja dengan asumsi 1.000, 3.000 umrah segala macam. Average itu. Average ya. 30.000. Mungkin sekira kita hampir 40-50.000 juga. Iya betul. Ya, betul. itu Iya, karena kan 30 tahun. ya lebih kurang. seperti Iya itu. kan begitu. Kalau ambil 2.000 aja 60.000. Itu dia. Maka jadi waktu ada acara perkawinan di rumah ada akikah semua itu bukan kita undang ya. Oh, Tapi- jamaahnya yang Tapi jemaah merasa saya ini kan pengikut. alumni. Jadi tidak menyimpang kalau nak jadi wali kota bukan. Jadi alumni. Jadi jemaah ada besar. alumni Zulindo yang dekat dari Iya, hati ke iya, hati. yang mereka punya rasa memiliki. Jadi Atau abang memang melakukan maintenance yang baik. seperti itu. Saya Jadi katakan, ada pasca mereka berangkat tapi hubungan tetap terus tetap. terjalin. Ya, karena mereka setiap keberangkatan itu kan punya grup sendiri. Iya. Jadi grup itulah yang saya monitor. Jadi saya tetap nimbrung di dalamnya, masuk di dalamnya, sehingga Iya. apa yang dilakukan mereka itu kita akan tahu. Tapi kan orang dekat karena senang, Bang. Dan dia mendapat pelayanan baik. Betul. Walaupun kita dah jaga, kita dah kurung, tapi kalau dia tengok dulu, Betul. apalah kita ikut sama dia tu Iya, susah betul. ya. Tentu dia tak Betul. mau juga. Betul. Memang begitu. Jadi jangan susah-susah. Iya. Kita Kadang-kadang kembali. tak kita jaga pun dia dekat sama kita Dekat. karena dia merasa happy waktu bersama Ya. kita. Terpulang kepada kita bagaimana melayan. Jadi saya bilang kawan-kawan yang baru-baru ini bukan sekadar bicara akidah, bukan bicara sekadar bahwa ini ibadah, tapi ini adalah bagian dari bisnis. Iya. Jadi itu jagalah bisnis dengan baik. Ya, dan insya Allah bisa jadi amal jariah yang Amin. luar biasa. Betul. Abang, tentu cerita yang saya dengar bukanlah cerita yang selalu mendapat kemudahan pada diri abang tentu. Tapi tentu abang juga ada sesuatu yang bisa abang sampaikan kepada generasi-generasi kita, terutama generasi muda Melayu ini. Apa sebenarnya mau berbisnis ini syarat pertama dalam diri kita itu, Bang? Ya, mudah-mudahan apa saya sampaikan ini intinya berbisnis itu punya pengalaman. Kalau bicara uang, mungkin bukan tidak perlu, tetapi tidaklah menjadi fundamental yang betul-betul diharapkan. Jadi bagaimana kita punya experience, bagaimana kita punya Tekad. attitude, Oh, tekad, attitude, ya. attitude kita, dan apa dulu yang kita mau lakukan bisnis itu. Dan yang paling penting adalah legowo, bahwa kita tuh ya inilah bisnis. Jadi jangan merasa kita terganggu, jangan merasa iri dengan yang sudah maju, jangan merasa sakit hati yang jadi ini ya kadang-kadang memang kita tidak nafikan kita sebagai orang yang punya negeri di mana-mana saja, bukan kita orang Melayu, di Betawi, di Jawa, selalu tertinggal oleh orang-orang yang datang. Ini memang kembalikan kepada kita. Jadi saya Betul. katakan bahwa kita ini bisa seperti mereka, tuan rumah di negeri sendiri, tetapi kita harus punya pengalaman, punya attitude, punya experience. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa oh saya ini orang kampung ini, tapi saya harus tidak bisa. You harus mengikuti selera. Apalagi kita bicara Batam ini, notabene-nya bukan semua orang kita. Kita cuma berapa penduduk? Cuma 7.000 lebih kan? Iya. Sekarang sudah raja jutaan, Iya. harus bisa. Tapi kan orang-orang tempatan, walaupun sekarang mohon maaf kita dalam jumlah yang mungkin seakan-akan menjadi minoritas, Betul. tentu kan harus menunjukkan kekuatan yang lebih dahsyat pada dirinya, Kepiawaian. kepiawaian, terus apa ya, semangat yang lebih, orang seberang ada power, lebih power Ada lah. power lah kalau jadi. Nah, kan tak banyak orang Melayu berbisnis itu berhasil, Bang. Ya itu tadi saya katakan bahwa ini bukan karena, nah jadi jawablah.
Saya berbisnis bukan karena loh. Saya berbisnis betul-betul bahwa saya merasakan adalah kepentingan untuk menghidupkan keluarga kita, kepentingan untuk memberi sedikit rezeki kepada orang, artinya kepada karyawan kita, dan memberikan sedikit pelayanan yang terbaik untuk orang yang membeli produk kita. Betul, betul. Tapi kan kadang berbisnis itu Bang, juga kita tidak mandiri. Ya. Maksudnya tidak bisa berjalan Kolega, sendiri. yes, betul. Dalam perjalanan 30 tahun ini, dalam kesan Abang, siapa orang lain yang membantu Abang? Oh, alhamdulillah kalau bicara orang lain banyak. Tapi ada beberapa orang yang saya berkesan. anggap berkesan ya. Saya ingat sejarah betul. Saya itu tahun 99 baru mendapat izin resmi umrah. Tetapi ketika 99 itu orang sudah berbondong-bondong datang ingin berhaji, tapi kita tidak punya lisensi haji. Akhirnya saya mencoba, saya sendiri pergi ke kementerian. Artinya untuk berbicara kalau kita mau jalan itu harus lurus. Jadi punyalah ibaratnya perizinan, punyalah kemampuan, punyalah skill. Kemampuan itu macam-macam skill. Dan saya datangi, saya ini sudah punya kolega, tetapi saya tidak punya izin, tapi saya tidak punya koneksi Pak. Saya ingin bikin izin haji. Nah, silakan minta apa yang Anda punya sebagai backup. Akhirnya tanpa ditunggu, tanpa diundur waktu, ini wah besok bikin izin. Kemudian masyarakat sendiri yang sudah berumrah, berhaji itu memberi support. Walaupun kadang-kadang tidak semua itu positif. Ya. Kadang-kadang ada yang oh ini kurang ini kamsa, Biasa. ini kurang sama. Tidak apa-apa. Itu bahan Justru evaluasi. kita mau masukan-masukan ini yang kita jadikan introspeksi. Oke, setuju. Jadi banyaklah yang berjasa. Saya bicara juga, saya tidak bicara mulut-mulut. Kita mulai backup itu begitu Nyak Kadir menjadi wali kota, ya, mulai dia melihat anak tempatan, oh ini punya bisnis haji umrah. Tapi ini kan orang tidak semua yang punya hati. Kok dia bisa maju, saya tidak. Jadi membentuklah tim, membentuklah memberi kepada. Saya bilang dengan Pak Nyat. Ini bukan cerita Pak Nyat ya, tapi karena ini pengalaman beliau. Saya berumrah. Pertama orang pejabat yang begitu beliau menjadi wali kota. Nah itu. Tapi beliau hargai. Nah tetapi sesudah beberapa tahun kemudian beliau buka juga kan, waktu buka dengan salah satu kawan diberikan kepercayaan. Oh iya. Tapi saya bilang, akhirnya beliau kembali saya, ini tak bisa ya Kamsa ternyata. Iya Pak, kenapa? Saya keluar. Ini bukan cerita Pak Nyat ya, tapi cerita pengalaman tadi yang dikatakan Adinda itu kan. Iya. Saya keluar belum maju untuk ini, tapi kok tak maju. Coba kau lihat tuh Kamsa itu kok bisa maju. Beda Pak, saya bilang. Beda Bang, saya bilang. Waktu belum jadi datuk. Beda Bang, karena Abang tidak terjun sendiri. Kalau Abang terjun sendiri, saya kira berapa yang dikeluarkan materi itu tidak ada ukurannya. Tetapi kalau Abang tidak terjun sendiri, itu tidak akan selesai dengan urusan materi. Benar kan sampai sekarang? Ya, jadi tidak tahu selok-beloknya yang hakikinya tuh, Iya. yang pasnya tuh, istilahnya kalau nak buat masakan tuh, resepnya tuh dia tak ngeracik sendiri dia. Sendiri. Jadi ya betul. Kalau kita punya restoran, chefnya cuma orang lain, kita tidak tahu. Chefnya pergi, restoran selamat. Selamat. Wassalam. Luar biasa. Pengalaman Abang 30 tahun dan ini juga menjadi sebagai tauladan lah bagi anak-anak kita, anak-anak Melayu. Karena setahu saya bisnis ini awalnya di Batam adalah Zulindo sebagai kantor berpusat. Iya. Karena banyak kan sekarang bercabang gitu ya. Nah, ke depan tentu Abang punya obsesi. Kira-kira apa yang pemikiran Abang ke depan yang Abang ingin bersama-sama merawat Batam atau merawat Kepulauan Riau? Ya sebenarnya kalau orang melihat, ya saya ingin merasakan itu. Sekarang sudah diberi Allah semua. Amin.
ada rezeki, ada anak, cucu, udah lengkap. Alhamdulillah. Tapi memang saya punya keinginan satu, Ya, boleh tak saya ini ke depannya menjadi salah satu orang yang bisa memimpin Batam. insya Allah. Tapi ini jangan tanda kutip, bukan karena melihat orang maju tidak suka, Iya, iya. melihat orang pandai tidak suka, tapi kita punya keinginan kan, kita wajar Wajar. punya keinginan. Soal nanti dijabah atau tidak itu urusan Iya, yang lain. ini kan ada jalan ke Karena sana. banyak hal yang kita lihat tadi. Oh, Banyak hal kita lihat tadi. Kenapa orang tempatan ini hanya penonton? betul. Sampai orang tempatan itu cuma yang penting dia pulus. Ah. Pi pulus, mapi muskilah. Mapi pulus, mampus. Iya, iya, iya. Itu yang saya tidak. Iya. Alhamdulillah, karena juga saya kira tidak banyak juga anak-anak tempatan yang berhasil yang ingin kembali merawat Batam menjadi pemimpin. Nah, sebab Ya. itu saya hari ini Abang bisa berterus terang, saya kira saya mensyukuri itu dan tentu saya mendoakan juga. Amin. Mudah-mudahan ada jalannya. Karena sesuatu 60 masih bisa oh, berdebat. itu semua di lahul mahfuz sudah Masya di Allah. apa kan? Biden umurnya berapa? Ya. Sekarang jadi presiden Ya. di Berapa negara. kali bersaing. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Umur berapa? Siapa juga katakanlah seorang yang bergelut di bidang keagamaan bisa jadi wakil presiden dalam usia, mohon maaf mungkin usia senja. Betul. Tapi itu kan adalah takdir qadarullah begitu. Dan saya rasa abang yakin itu. Oleh Yakin. karena itu silakan mungkin apa yang sampaikan sebagai ucapan penghujung kita dalam cakap jangan tak cakap. Silakan Bang. Ya saya kira terima kasih kepada Suara Hardi. Ya, memang tentunya ini peluang yang terbaik. Di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh makfirah, bulan yang penuh kesabaran, kita sebagai umat Islam menjalankan ibadah puasa ini. Ya saya kira apa yang saya sampaikan ini adalah untuk kebenaran. Insya Allah. Tidak lebih dari itu. Saya terbuka, saya ingin siapapun yang menjadi pemimpin Batam ini ya harus bisa mengayomi kami, Insya Allah. ya. Walaupun sekarang sudah mulai nampak sesuatu dan lain-lainnya cukup baik, tapi tentunya keinginan-keinginan kami sebagai anak tempatan ini harus bisa apa kata orang, bisa akomodir. Ya aku. Jadi bersama-sama saling Bersama-sama. mengambil manfaat Ya, dari. tapi tentunya kita sebagai putra daerah juga harus tahu diri lah, Siap. ya, tahu diri bagaimana kita bisa membuat sesuatu itu dari mulai nol sampai ke nol lagi. Insya Allah itu aja yang terbaik saya pikir. Alhamdulillah. Senang berbincang dengan abang, bercakap dengan abang, harusnya panjang lebar, tapi saya Waktu. kira waktu semua terbatas, apalagi di bulan Ramadan. Takutnya malah kita bercakap yang tidak-tidak, yang Amin. membuat gibah di antara kita, yang na'udzubillah. Oleh karena itu bang, kalau cakap, Jangan terkekang. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.